Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Salisha Fatihah Ilham, NIM 21230239775, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas, terutama untuk kelas 5 dengan materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan, dan lebih tepatnya untuk tema 3 subtema 1. Untuk tujuan pembelajaran dari materi interaksi sosial sendiri yaitu agar anak mampu mengetahui definisi dari interaksi sosial, terus jenis-jenisnya apa saja. Ada juga membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan di pasar, serta sikap apa saja yang harus kita miliki saat kita berinteraksi, yaitu sikap toleransi dan tenggang rasa. Begitu teman-teman. Daripada lama-lama, lebih baik kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, dan tetap semangat belajarnya untuk hari ini. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum masuk ke materi, ibu ingin nanya dulu nih, pembelajaran sebelumnya apa aja yang sudah kita pelajari? Iya betul, tentang kegiatan menghargai ekonomi orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Ibu mau nanya lagi nih, ada yang tahu nggak apa sih itu interaksi? Nggak tahu? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. Kenapa? Kenapa harus ada hubungan timbal balik? Karena manusia ini adalah makhluk sosial, yang mana makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia itu memerlukan manusia lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu dari bangun tidur hingga tidur kembali. Bagaimana anak-anak bisa dipahami kan tentang apa sih itu pengertian interaksi sosial? Oke, kita lanjut ya ke jenis-jenis interaksi sosial. Apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama ada individu dengan individu. Yang kedua ada individu dengan kelompok. Dan yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Contohnya apa sih Bu? Nah, untuk contoh individu dengan individu seperti bertegur sapa, berjabat tangan, terus misalkan ibunya kalian sedang bercerita dengan kalian, kasir yang melayani pembeli, atau polisi yang memberikan petunjuk kepada pengguna jalan. Nah, itu merupakan individu dengan individu, di mana satu orang berinteraksi dengan satu orang itu. Terus kalau individu dengan kelompok, apa Bu contohnya? Ya misalkan seperti ibu dengan kalian gitu, guru yang sedang menjelaskan, terus Pak Ustadz yang sedang memberikan ceramah. Itu kan satu orang dengan orang banyak, ya kan? Atau misalkan Pak Presiden yang sedang menyampaikan pidatonya. Nah, itu merupakan contoh dari individu dengan kelompok. Kalau kelompok dengan kelompok apa nih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu? Nah, Ibu beritahu ya, kalau untuk contoh kelompok dengan kelompok, itu interaksi sosialnya seperti dua tim yang sedang bertanding, misalkan bertanding sepak bola, atau dua tim yang sedang bermain tarik tambang. Nah, itu kan kelompok dengan kelompok, jumlahnya banyak. Pemain sepak bola kan 11 orang tuh, dan juga kan melawan 11 orang. Jadi itu kan kelompok sama kelompok. Begitu anak-anak.
Baiklah anak-anak, sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada pertanyaan bisa diketik di room chat ya. Oke. Nggak ada ya? Kita lanjut aja dulu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan. Jadi apa sih itu artinya, Bu? Jadi interaksi dengan lingkungan adalah interaksi antar manusia dengan lingkungan hidup secara alami. Misalkan dengan gunung, pantai, bukit, sawah. Contohnya apa sih, Bu? Nah, contohnya seperti nelayan yang mencari ikan di pantai. Terus ada juga seperti petani yang menanam padi di sawah. Atau bapak-bapak yang mencari kayu di hutan. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Oke, kita masuki pembahasan yang terakhir, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan pasar. Nah, dapat kita ketahui bersama kan bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Oke, selain bertemunya antara penjual dan pembeli, contoh interaksi di pasar apa aja sih, Bu? Nah, contoh lainnya seperti penjual yang bertemu dengan distributor. Ada juga penjual dengan penjual dan pembeli. Apa contohnya yang pembeli dan pembeli? Misalkan nih, kalau ibu-ibu ketemuan tuh di pasar, otomatis mereka akan ngobrol. Nah, di saat mereka mengobrol, itu merupakan salah satu interaksi sosial. Oke anak-anak, selanjutnya di saat kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain, kita pasti tidak akan pernah lepas dari namanya toleransi dan tenggang rasa. Kenapa? Karena setiap orang pasti memiliki suku, agama, bahkan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi karena perbedaan tersebutlah kita harus memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa agar tetap menciptakan kehidupan yang damai, tetap terjaga kerukunan, tidak terjadi kesalahpahaman, dan aktivitas tetap berjalan lancar. Jadi, ibu berharap kepada anak-anak ibu, kepada siapapun, kita harus memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa. Tenggang rasa itu, misalkan seperti kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita kepada orang lain. Itu juga dengan toleransi. Ya, sama ya, pengertiannya juga tidak jauh, sangat bersinonim, gitu anak-anak. Oke? Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembahasan dapat Ibu sampaikan kepada kalian mengenai interaksi sosial. Jadi jika anak-anak masih belum paham atau masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan dan jangan lupa untuk diketik di room chat ya, atau kita diskusikan saja nanti di grup ya WA ya. Oh ya, jangan lupa nih isi link absennya, nanti Ibu kirim juga langsung di grup ya WA ya. Oke. Ada tugas ya, sedikit tugas untuk kalian. Tadi kan kita ada membahas tentang jenis-jenis interaksi sosial. Jadi Ibu minta kepada kalian cari lagi nih contoh interaksi sosial yang ada di sekitar kalian. Minimal 2 dari beberapa jenis tadi. Kan ada 3 kan jenisnya. Ada individu dengan individu, ada individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali tentang interaksi sosial, dan Ibu akan mengecek hasil kerja kalian nanti. Oke? Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas tadi bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kenapa terjadi timbal balik? Karena manusia merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari bantuan orang lain, atau pasti aja akan memerlukan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dalam berinteraksi sosial, kita juga harus memiliki sikap atau sifat toleransi dan tenggang rasa agar tidak terjadi perpecahan dan akan menciptakan kehidupan yang damai antara kita dengan orang lain. Begitu anak-anak. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalian semua harus tetap semangat belajar ya. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa
berdoa, jangan lupa sholat, tetap membantu orang tua, dan yang paling pasti tadi toleransi dan tenggang rasa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.